Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di tangan saya sudah ada handphone Oppo A39 teman-teman. Nah ini bisa kita lihat ya, touchscreennya retak teman-teman. Nah ini walaupun touchscreennya masih normal, karena retak jadi usernya minta diganti. Nah untuk kali ini saya akan mencoba ganti touchscreennya saja teman-teman. Jadi tidak satu set dengan LCD. Nah jadi kita usahakan untuk ganti touchscreennya saja. Oke, langsung saja ya kita bongkar untuk handphonenya. Nah, kita copot SIM tray-nya terlebih dahulu. Nah kemudian kita cari bagian termudah untuk membuka casing teman-teman. Oke, kita seset-seset ya seperti biasa. Tadi kita mulai di bagian dekat SIM tray teman-teman. Nah jadi bagian termudah untuk membuka casing biasanya ada di bagian SIM tray atau di bagian bawah konektor charger teman-teman. Oke, ini masih kita buka ya, pelan-pelan, jangan dipaksa teman-teman. Oke, terbuka. Nah ini kita amankan terlebih dahulu untuk backdoornya. Oke, kita buka ya untuk semua bautnya. Nah karena kita ingin mengganti touchscreen, jadi si mesin atau motherboardnya juga mesti kita buka teman-teman. Nah ini kita buka bautnya satu persatu teman-teman. Oke, masih coba kita buka ya. Nah ini untuk area, kita buka untuk area baterainya teman-teman. Nah ini plat besi atau plat kaleng pelindung soket ya. Nah kita disconnect untuk baterainya. Nah kemudian kita cabut untuk baterainya. Nah oke, untuk teman-teman yang baru membuka Oppo A39, hati-hati. Ini ada tombol power yang nempel ke baterai teman-teman. Jadi kalau misalkan teman tidak hati-hati, ada resiko si tombol power ikut kecabut atau putus teman-teman. Nah jadi kita pelan-pelan saat melepas baterainya. Oke, pelan-pelan ya. Nah terbuka. Karena kalau misalkan kita tidak hati-hati atau tidak melihat si fleksibel on off, nah kadang bisa sampai ketarik teman-teman. Oke, lanjut kita buka yang lainnya ya. Nah ini kita buka untuk frame mesinnya teman-teman. Nah kemudian kita copot untuk soket touchscreennya. Nah ini untuk yang atas soket touchscreen. Nah untuk yang bawah ini dua konektor charger, dan yang di sebelah samping ini adalah konektor LCD teman-teman. Oke, kita buka ya. Kita buka mesinnya. Nah sudah terbuka. Oke, lanjut kita copot untuk LCD-nya teman-teman. Nah untuk bagian tersulit saat mengganti touchscreen, nah itu ada di pembukaan LCD teman-teman. Nah banyak kasus yang gagal mengganti LCD itu bukan di proses pemisahan atau penyesetan, tapi proses pencopotan LCD teman-teman. Nah ini kita buka ya, kita cari celah untuk memasukkan plastik tipis teman-teman. Ini masih coba kita cari celah. Nah ini untuk proses pencopotan LCD saya percepat teman-teman ya, karena prosesnya mungkin bisa lebih setengah jam teman-teman. Nah ini jika sudah dapat celah seperti ini, prosesnya jadi lebih mudah teman-teman. Oke, kita blower kita lalehkan dulu si lemnya, kemudian sambil kita seset teman-teman. Nah ini saya menggunakan plastik bekas temper glass teman-teman. Jadi dia lentur dan enggak tajam teman-teman. Oke, sambil di blower sambil kita seset teman-teman ya. Jadi pelan-pelan, jangan buru-buru, karena kita berusaha mempertahankan LCD originalnya teman-teman. Nah ini kita seset
pelan-pelan, jangan buru-buru. Nah, jika merasa sudah kencang atau susah, di blower lagi teman-teman. Jangan terlalu dipaksa, jadi diusahakan di blower, kemudian di seset lagi, di blower lagi, begitu teman-teman. Oke, ini masih coba saya seset ya. Nah, meskipun saya percepat, cuma prosesnya masih agak lama teman-teman, karena saya mengedit videonya diusahakan untuk semua proses dapat teman-teman. Oke, ini kita coba blower bagian atasnya ya. Nah, untuk bagian atas ini mesti hati-hati teman-teman, karena ada soket touchscreen dan soket LCD. Jadi pas kita membuka LCD yang bagian atas mesti ekstra hati-hati, jangan sampai ada yang ketarik atau yang sobek teman-teman. Oke, LCD nya sudah terbuka ya. Nah, jika sudah terbuka, kita cek terlebih dahulu untuk LCD nya teman-teman. Jadi dipastikan dulu LCD nya masih normal atau tidak. Nah, muncul Oppo teman-teman. Nah, berarti kemungkinan LCD nya masih bagus. Nah, ini kita cek touchscreen nya juga normal. Oke, tanpa berlama-lama ya, langsung saja kita bongkar lagi, kita seset untuk LCD nya teman-teman. Nah, jadi untuk proses penggantian touchscreen ya seperti ini teman-teman. Jadi dibongkar lagi, dipasang lagi, dibongkar lagi. Nah, cuma karena kita mempertahankan LCD original, jadi mesti kerjanya ekstra teman-teman. Oke, nah ini saya percepat langsung ke proses penyesetan teman-teman. Nah, ini kita coba seset ya. Nah, ini untuk separatornya dia menggunakan Sansen teman-teman. Jadi separator LCD atau pemisah LCD namanya Sansen. Oke, kita seset ya. Pelan-pelan dan oke, berhasil teman-teman. Nah, ini selagi masih hangat, si lemnya kita bersihkan teman-teman. Jadi cukup kita urut-urut seperti ini, si lemnya nggak terlalu lengket teman-teman. Nah, jadi kita urut-urut selagi masih hangat ya. Nah, jika sudah seperti ini, proses selanjutnya tinggal kita bersihkan menggunakan cairan thinner teman-teman. Jadi supaya si LCD nya tuh benar-benar bersih. Oke, kita bersihkan ya si lem-lemnya. Nah, kemudian kita kasih cairan thinner teman-teman, untuk memastikan si LCD nya itu benar-benar bersih teman-teman. Oke, nah ini touchscreen nya sudah ready ya. Nah, touchscreen Oppo A39 teman-teman. Nah, karena touchscreen tidak ada garansi, nah jadi biasanya saya tanpa mengeceknya terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini kita kasih untuk merekatkan si touchscreen menggunakan double tip touchscreen teman-teman. Jadi double tip merah yang bentuknya tuh kecil dan tipis. Nah, tapi daya rekatnya dia lumayan kuat teman-teman. Oke, ini kita coba rapihkan ya. Jadi kita kasih double tip di setiap sisinya teman-teman. Nah, ini kita kasih double tip di setiap sisi touchscreennya. Oke, ini tampak saya cek terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, karena si touchscreen itu tidak ada garansi, bisa tidak bisa, nah itu sudah resiko kita teman-teman. Oke, ini kita rapihkan ya. Kita potong double tip yang terlalu panjangnya supaya rapih teman-teman. Nah, kemudian kita pasangkan untuk si touchscreennya. Nah, untuk proses pemasangannya supaya hasilnya presisi, jadi si LCD kita tempatkan di frame-nya teman-teman. Nah, jadi kita tempatkan si LCD di bagian frame. Nah, kemudian si touchscreen-nya kita tempelkan teman-teman. Jadi tujuannya kita supaya tidak bengkok atau supaya penempelannya menjadi pas teman-teman. Nah, ini proses penempelannya. Jika sekiranya LCD-nya sudah nempel, LCD bisa langsung kita copot lagi teman-teman. Nah, ini si touchscreen-nya bisa langsung kita copot lagi.
Nah, kemudian kita tempelkan di luar, teman-teman. Nah, tujuannya ditaruh di frame supaya si LCD-nya di tengah, teman-teman. Jadi tidak mengsong gitu. Oke. Setelah kita tempelkan touchscreen-nya, langsung saja kita lem untuk si LCD-nya, teman-teman. Nah, jadi kita kasih lem di pinggiran frame-nya, di setiap sisinya, kemudian kita pasangkan untuk LCD-nya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Karena touchscreen jarang gagal, saya dengan PD-nya langsung mengelem untuk si LCD dengan touchscreen-nya. Oke, kita presisikan ya, kita rapihkan supaya hasilnya jadi rapet. Kita kasih isolatif, teman-teman, untuk merekatkan si LCD dengan frame-nya. Nah, ini untuk merekatkan bebas ya, bisa dengan karet, dengan isolatif, atau bisa dengan lakban kertas, teman-teman. Nah, ini sebelum si LCD-nya kering atau sebelum lemnya kering, langsung kita tes terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jadi kita pastikan untuk si LCD dengan touchscreen-nya itu benar-benar normal, teman-teman. Nah, jadi sebelum lemnya kering dipastikan dulu, teman-teman. Karena kalau misalkan LCD-nya atau touchscreen-nya error, jadi bisa langsung kita bongkar kembali, teman-teman. Nah, ini kita pasang baterainya. Nah, kemudian kita coba cek untuk touchscreen dan LCD-nya. Oke, muncul ya. Nah, sejauh ini untuk LCD-nya nggak ada masalah, teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek untuk touchscreen-nya. Oke, kita cek touchscreen-nya ya. Nah, jika sudah seperti ini, touchscreen-nya normal, nah jadi si lem sudah bisa kita keringkan, teman-teman. Jadi tinggal kita diamkan. Nah, LCD jadi sudah siap dipasang, teman-teman. Oke, ini lemnya udah kering ya. Nah, setelah saya diamkan kurang lebih sekitar 1-2 jam, teman-teman. Nah, jadi kita rapihkan untuk si handphonenya. Nah, jangan lupa untuk si plastik pelindung baterainya kita pasang lagi, teman-teman. Nah, untuk soket baterainya juga kita pasang. Nah, kemudian untuk besi-besi pelindung soket jangan sampai ketinggalan, teman-teman. Semuanya kita pasang lagi. Nah, di sini untuk handphone Oppo, dia di setiap soket dilindungi oleh besi atau kaleng, teman-teman. Jadi untuk kemungkinan soketnya copot kemungkinannya kecil dia. Nah, tidak semua HP seperti ini ya, teman-teman. Jadi hanya di handphone Oppo atau Vivo biasanya yang soket-soketnya itu dilindungi dengan kaleng atau besi, teman-teman. Oke, tinggal kita baut ya. Kita rapihkan lagi handphonenya. Nah, kita baut untuk mesinnya, jangan sampai ada yang ketinggalan, teman-teman. Nah, kita rapihkan lagi. Nah, kemudian kita pasangkan untuk si backdoor atau tutupnya, teman-teman. Nah, ini untuk proses pemasangan backdoor jangan terlalu tekan, teman-teman. Jadi jangan terlalu dipaksa, mesti hati-hati. Oke, kita rapihkan ya. Nah, kemudian kita pasangkan lagi SIM tray-nya dan kita cek lagi untuk LCD dengan touchscreen-nya, teman-teman. Nah, jika touchscreen-nya sudah normal, si handphone sudah bisa kita kembalikan. Oke, mungkin cukup sekian